Halo guys, kembali lagi di channelnya Bola Mendunia bersama saya Mas Wahid Hasim. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya teman-teman dan tetap bahagia dan semangat. Salam sehat dari si kulit bundar. Siang ini aku mau ngebahas tentang persiapan timnas kita bertemu tim Australia. Kabar yang lumayan mengejutkan ya. Ternyata Egy Maulana Fikri dicoret dari timnas. Loh, ini kenapa? Egy Maulana Fikri dicoret itu bukan karena skillnya yang kurang bagus teman-teman, atau kualitasnya yang kurang baik, tapi kabar beritanya Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United, sekarang mengalami cedera atau kurang fit daripada beresiko ya kan ketika dibawa ke Australia. Jadi Patrick Kluivert dan timnya sementara ini mengistirahatkan atau tidak mengikut sertakan Egy Maulana Fikri menuju Australia. Dan apakah itu akan digantikan oleh pemain Yakob Sayuri ataupun pemain yang lainnya? Menurut keterangan dari Bapak Erick Thohir, ternyata tidak ada penambahan pemain teman-teman. Jadi fix yang dibawa ke Australia itu adalah dari 30 pemain ya. Pertama, sebelumnya kan Garuda Calling itu ada 27 pemain ya, antara pemain yang bermain di Liga 1 dan juga di Eropa. Kemudian ada penambahan 3 yang berhasil naturalisasi, yakni Emil Audero, Jin Dims, dan Joe Pelupesi. Nah, itu berarti total ada 30 pemain. Dengan dicoretnya Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United, sekarang tinggal 29 pemain. Akan tetapi dari 29 pemain nantinya akan dikerucutkan lagi hanya 23 pemain saja. Walaupun hanya 23 pemain nanti yang akan ada di bench dan starting 11 yang akan bermain, sisanya tetap ikut ke Australia karena untuk mengikuti pelatihan dan membangun chemistry bonding antar pemain, karena ini juga pertama kali Patrick Kluivert bertemu dengan para pemain timnas. Dan kabarnya tanggal 15 atau 16 nanti timnas yang dari Indonesia dengan staf kepelatihan akan berangkat menuju Australia. Nah, sedangkan pemain-pemain yang Eropa mereka masih bertanding di tanggal 16 atau 17 itu. Jadi mereka nanti menyusul ke Australia dari Eropa langsung menuju ke Australia. Sangat layak ditunggu dan penasaran banget bagaimana nanti pertemuan antara Australia dan Indonesia ini, apalagi dengan pelatih baru. Saya juga penasaran banget. Satu, penasaran dengan pemain yang baru dipanggil timnas seperti Septian Bagaskara ini. Saya berharap nanti ada kesempatan ya Septian Bagaskara akan ditampilkan. Menurutku sangat berat sekali kalau misalkan Septian Bagaskara ini nanti akan masuk di squad starting 11 ya, paling tidak mungkin akan dicoba sebagai pemain pengganti. Nah, belum lagi nanti yang membuat penasaran itu adalah skema permainan dari Patrick Kluivert dengan pemain-pemain yang sudah ada ini nantinya bagaimana. Dan juga pemain yang baru dipanggil, baru dinaturalisasi seperti Joe Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero ini bagaimana nanti permainannya. Kalau dari di kiper ya atau goalkeeper itu, kemungkinan kalau Emil Audero menjadi starting 11 saya kira agak berat. Pastinya Martin Paes nanti yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert. Terus wingback kanan antara Kevin Dick ataupun akan menggunakan Eliano Reinders seperti waktu Sintayong melatih itu kan. Eliano Reinders sempat dicoba di right back atau back sebelah kanan. Nanti sebelah kiri pastinya ada Kelvin Verdong, entah itu antara Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Nathan Choaon, Sain Patinama. Kemungkinan juga ada Dean James juga di sebelah kiri. Itu nanti seperti apa. Dan karena Ragnar Oratmangun tidak bermain karena akumulasi kartu ya, tidak bisa bermain, maka kemungkinan juga Dean James akan dipasang. Apakah nanti menjadi starting 11 ataupun nanti sebagai pemain pengganti nantinya. Kemudian di tengah, back tengah kalau menggunakan skema 4 back, di situ pasti ada J.H. Ses pilihan pertama sebagai kapten timnas, karena Asnawi Mangkualam kapten pertama kita juga tidak dipanggil oleh
Patrick Kluivert. Tidak tahu kenapa, apakah karena memang performanya yang kalah dengan pemain yang lain, ataupun Asnawi sedang tidak fit atau belum bugar. Melihat itu kan Asnawi juga performanya tidak cukup jelek ya ketika bermain di klubnya di Thailand. Nanti kalau di tengah itu antara Jay Itzes dan pilihannya Miss Hilger ataupun Jordi Amat bisa dipakai karena Jordi Amat juga dipanggil teman-teman, dan juga Rizky Ridho. Nah, kemungkinan besar ya menurutku antara Jordi Amat ataupun Miss Hilger teman-teman yang akan mendampingi Jay Itzes. Patut kita tunggu permainan timnas nanti seperti apa. Semoga nanti timnas kita bisa meraih poin yang bagus ya teman-teman. Jangan sampai kalah, semoga tidak sampai kalah ya, minimal kita bisa meraih 1 poin dan juga bisa mencetak gol pastinya. Karena kalau misalkan mencetak poin 1 poin dengan skor 0-0 itu, sebagai orang yang suka bola, nonton bola itu kayaknya masih ada yang kurang gitu. Walaupun itu tetap berasa menang sih, apalagi nanti kalau kita bisa menang dengan Australia. Walaupun informasinya Australia sekarang banyak juga pemainnya yang dilanda cedera, tapi Australia ya tetap Australia, mereka lebih berpengalaman bermain di Piala Dunia. Jadi tidak ada istilah untuk meremehkan Australia, walaupun kita sudah ada penambahan amunisi pemain-pemain Eropa yang kualitasnya cukup mentereng ya. Intinya semoga nanti timnas Garuda Indonesia kita meraih poin, minimal 1 poin, syukur-syukur nanti bisa menang 3 poin untuk bekal melawan Bahrain di tanggal 25. Nanti ketika bermain di tanggal 20 di Australia, tanggal 21-nya timnas kita akan kembali lagi ke Indonesia nanti untuk persiapan melakukan pertandingan melawan Bahrain. Oke guys, sementara itu dulu. Mohon bantuannya like, komen, dan subscribe channel ini Bola Mendunia. Semoga channel ini bisa bertambah besar dan berkembang dengan dukungan dan support dari teman-teman. Salam sehat dari si kulit bundar.